Di tengah kota Majapura, membentang jembatan Bantar, penghubung dua wilayah yang terbelah Sungai Keruh. Jembatan ini tampak biasa, beton, besi, lampu jalan, tapi warga sekitar tahu aturan yang tak tertulis. Jangan menyeberang sendirian setelah tengah malam. Jangan melihat bayanganmu di air saat di atas jembatan. Dan yang terpenting, jangan pernah menjawab jika ada yang memanggil namamu dari bawah jembatan. 5 sahabat Rangga. Si pemimpin, Tasya, si analitis, Benny, si pemberani, Laras yang intuitif, dan Genta, si perekam menganggap itu omong kosong. Mereka adalah tim podcaster yang mencari cerita urban legend untuk episode spesial. Legenda lokal bilang, jembatan ini suka menelan orang, kata Rangga. Merekam intro di dekat jembatan saat senja. Tapi lihat, ini cuma jembatan biasa. Mereka memutuskan untuk eksperimen. Menyeberangi jembatan tepat pukul 0, sambil merekam segala sesuatu. Malam itu sepi, lampu jalan di jembatan sebagian besar mati, hanya 2 atau 3 yang berkedip. Saat mereka melangkah ke atas jembatan, anomali pertama muncul. Suhu turun drastis. Padahal udara malam sebelumnya hangat. Lihat airnya, bisik Laras menunjuk ke sungai di bawah. Air sungai yang biasanya keruh dan bergerak lambat, kini diam sempurna, seperti cermin hitam. Lebih aneh lagi, bayangan mereka di air tidak bergerak mengikuti mereka. Bayangan itu hanya berdiri diam, menatap ke atas. Efek cahaya, kata Benny, mencoba tenang, tapi suaranya bergetar. Mereka terus berjalan. Di tengah jembatan, Genta berhenti. Dengar gak sih? Akara tonal, katanya. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. 1 set langkah. Tapi ketika mereka diam, langkah itu berjumlah 5 set. Persis jumlah mereka. Ada yang ngikutin, desis Tasya. Mereka berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi langkah itu terus mendekat. Semakin keras. Mereka mulai berlari ke ujung jembatan. Namun, ujung jembatan seolah-olah menjauh. Mereka berlari, tapi tetap berada di tengah jembatan. Kita berjalan di tempat, teriak Rangga. Napasnya tersengal. Lampu yang berkedip tiba-tiba padam semua. Hanya cahaya bulan yang menyinari. Di kegelapan itu, mereka mendengar suara baru. Suara tarikan napas berat, seperti seseorang yang tenggelam, datang dari bawah mereka. Laras melihat ke balik pinggir jembatan. Di air yang hitam itu, dia melihat wajah, bukan bayangan, tapi wajah manusia, terang dan pucat, menatapnya dari dalam air. Wajah itu tersenyum. Dia berteriak. Kepanikan melanda. Mereka mencoba menelepon, tapi sinyal hilang. Jam mereka berhenti di pukul 0. Di saat yang sama, mereka semua merasakan sensasi aneh. Seperti ada yang berjalan sangat dekat di samping mereka. Hampir berdempetan, tapi tidak terlihat. Kita harus keluar dari sini, teriak Genta. Mereka memutuskan untuk lari ke arah mereka datang. Kali ini, ujung jembatan terlihat. Tepat sebelum mencapai ujung, Tasya tersandung. Dia jatuh dan melihat sesuatu di bawah jembatan. Rangkaian besi penyangga itu penuh dengan hel-hel yang tidak seharusnya ada. Sepatu, jam tangan, dompet, dan ratusan gantungan kunci semua barang pribadi teronggok basah dan berjamur. Ini barang orang hilang, gumam Tasya. Suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Lalu, satu suara jelas terdengar, memanggil nama Rangga dari tepat di bawah tempat mereka berdiri. Suaranya persis seperti ayah Rangga yang telah meninggal. Rangga hampir saja menjawab, tapi Benny menutup mulutnya. Jangan, itu jebakan. Sebuah bayangan tinggi dan kurus, lebih tinggi dari manusia normal, terlihat berdiri di ujung jembatan yang mereka tuju. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menunggu. Mereka terjebak. Di depan ada bayangan, di belakang ada langkah misterius. Di bawah, air yang diam dan wajah-wajah di dalamnya. Tiba-tiba, lampu mobil menyorot dari jalan masuk jembatan. Seorang pria paruh baya, Pak Joko, penjaga pos keamanan dekat situ, berteriak, "Hei, kalian, cepat sini!" Alman, mereka berlari ke arah cahaya,
melewati bayangan tinggi itu yang seolah-olah menghilang saat mereka mendekat. Pak Joko menarik mereka keluar dari jembatan. "Apa yang kalian lakukan? Sudah tahu larangannya?" hardik Pak Joko. Wajahnya pucat sambil minum kopi hangat di pos keamanan. Pak Joko menjelaskan, jembatan Bantar itu bukan cuma jembatan. Dulu, ini lokasi kecelakaan besar. Tapi bukan itu yang bikin angker. Jembatan ini lapar. Dia menyerap ketakutan, kebingungan, dan akhirnya identitas orang yang terjebak di atasnya. Tapi kami lihat wajah di air. Kata Laras, itu korban-korban sebelumnya. Mereka terjebak di antara tidak di sini, tidak di sana. Jembatan membuat salinan dari mereka yang ketakutan. Salinan itulah yang kadang kembali ke keluarga, hidup biasa, tapi sesuatu selalu hilang. Yang asli tetap di jembatan, menjadi bagian dari itu. Jadi, bayangan tadi, tanya Rangga. Bentuknya penunggu jembatan. Atau mungkin, gabungan semua yang terperangkap. Dia butuh lebih banyak bahan. Mereka diam, ketakutan. Pak Joko menawarkan untuk mengantar pulang. Saat mereka bersiap, Genta menyadari sesuatu. Rekaman di phone-nya, yang tadi mati, kini hidup. Ada satu file video baru, berdurasi 1 menit, diambil pukul 0, dengan gemetar. Dia putar. Video itu menunjukkan mereka berlima, berdiri di tengah jembatan. Tapi, ada yang salah. Di video, wajah mereka kosong, mata hitam, dan di belakang, masing-masing mereka berdiri bayangan tinggi yang sama, menempel erat, seolah mengendalikan seperti wayang yang lebih mengerikan. Di akhir video, kelima wajah mereka di video itu tersenyum serempak dan berkata dengan suara yang bukan suara mereka, "Kami sudah merekam kalian." Tasya berteriak dan melempar ponselnya. Mereka pulang dengan trauma. Minggu-minggu berikutnya, mereka berusaha melupakan, tapi keanehan terus mengikuti. Mereka sering melihat bayangan mereka sendiri tidak sesuai gerakan. Kadang di kaca, refleksi mereka terlambat sepersekian detik. Mereka mendengar bisikan nama mereka saat sendirian. Puncaknya, saat mereka berkumpul di rumah Rangga sebulan kemudian, mereka memutuskan mendengarkan rekaman podcast yang mereka buat malam itu. Rekaman suara mereka terdengar normal. Sampai di bagian tengah jembatan, di antara suara mereka, ada suara keenam, suara napas berat, dan suara decak, seperti orang mengunyah. Lalu, di akhir rekaman, setelah mereka berteriak dan lari, terdengar suara yang jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah lengkap. Suara itu adalah suara Pak Joko. Mereka membeku. Pak Joko, penjaga yang menyelamatkan mereka. Laras teringat sesuatu. Dia bilang sudah lengkap. 5. Kita berlima. Rangga mencari informasi tentang pos keamanan dan Pak Joko. Hasilnya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pos keamanan itu sudah tidak aktif selama 2 tahun. Dan seorang penjaga bernama Joko ditemukan hilang di jembatan itu 3 tahun lalu. Bersama 4 remaja yang sedang membuat eksperimen. Mereka tidak pernah ditemukan. Kita tidak diselamatkan, bisik Benny. Nafasnya berat. Kita diajak keluar oleh salah satu bagian dari jembatan. Genta membuka tasnya. Dari dalam, dia mengeluarkan sebuah gantungan kunci berkarat yang tidak dia kenal. Gantungan kunci itu bergambar pos keamanan. Di belakangnya tertera tulisan, "Pak Joko, penjaga. Ini ada di saku aku." Sejak malam itu, aku baru sadar. Sekarang, mereka menyadari kebenaran yang mengerikan. Malam itu, mereka tidak pernah meninggalkan jembatan. Apa yang mereka alami setelah diselamatkan oleh Pak Joko pulang, hidup sehari-hari. Ketakutan itu semua adalah ilusi. Sebuah simulasi yang dibuat jembatan dari memori dan ketakutan mereka. Mereka masih berada di atas jembatan, terjebak dalam loop mimpi bersama Pak Joko dan korban lainnya. Plot twist terungkap saat mereka mencoba menyetir kembali ke jembatan untuk konfrontasi. Perjalanan terasa aneh. Jalan sepi. Saat mereka tiba, jembatan itu tampak berbeda. Lebih rusak, lebih kosong. Dan di ujung jembatan, berdiri 5 sosok dengan wajah mereka sendiri. Tersenyum lebar dengan mata gelap.
Sosok-sosok itu berkata serempak, "Kami yang akan pulang, kalian yang akan tinggal." Rangga dan Tumantemonia berbalik untuk lari. Tapi mereka melihat pemandangan kota di belakang mereka mulai memudar. Seperti lukuhan yang luntur, bangunan-bangunan meleleh menjadi kabut. Hanya jembatan dan sungai hitam yang tetap nyata. Mereka terjebak selamanya dalam realitas palsu yang diciptakan jembatan. Sementara salinan mereka yang diisi oleh entitas jembatan akan kembali ke kehidupan nyata. Hidup sebagai mereka, dengan sedikit perbedaan yang tak akan diperhatikan orang lain. Dan di kota, keesokan harinya, 5 sahabat dengan wajah Rangga, Tasya, Benny, Laras, dan Genta menjalani hari seperti biasa. Hanya saja, mereka sekarang sangat takut dengan jembatan. Mereka menghindarinya. Dan kadang, saat sendirian, mereka akan menatap cermin lama-lama, tersenyum puas. Sementara bayangan di cermin itu tidak bergerak, hanya menatap balik dengan tatapan haus, menunggu korban berikutnya terjebak di jembatan Bantar. Menambah kekuatan ilusi yang mereka tinggalkan.